Kita sama-sama tahu ya bahwa Ramadan itu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, dan alhamdulillah dari beberapa tausiah yang sudah banyak disampaikan kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama kemarin Ustaz Wahyudi, izin Ustaz Wahyudi kemarin juga sudah menyampaikan salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan adalah bau nafas ya, bau mulut orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu di sisi Allah, di hadapan Allah itu jauh lebih wangi dibandingkan harumnya minyak kasturi seperti itu. Bahkan Ustaz Wahid juga menambahkan salah satu kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah dilipat gandakan pahala semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, ketika kita melaksanakan satu kebaikan, itu pahalanya hanya 1 sampai 10 ya. Tapi ketika di bulan suci Ramadan, kebaikan-kebaikan itu, satu kebaikan bisa dilipat gandakan 10 bahkan sampai 100 seperti itu. Kemudian kita juga ingat betul bahwa masih banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang juga kemarin disampaikan oleh Ustadz Hendri ya. Izin Ustadz Hendri ini mengingatkan kepada kita semuanya ya, bahwa salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bukan bulan Syawal, bukan bulan Rajab ataupun bulan-bulan lainnya, tapi hanya bulan Ramadan. Nah, artinya bahwa Ramadan itu mulia, ditambah dengan ketika dia disebutkan di kitab yang sangat mulia Al-Quran, maka akan bertambah kemuliaan-kemuliaan. Kita juga masih ingat betul bahwa Al-Quran itu akan memberikan kemuliaan-kemuliaan bagi siapapun yang memuliakannya. Ya, ini juga mengingatkan apa yang disampaikan Ustadz Kudus kemarin ya, bahwa Al-Quran itu mampu memberikan kemuliaan bagi siapapun yang memuliakannya. Contohnya, ya, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril itu ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, maka status malaikat Jibril itu naik menjadi penghulu para malaikat-malaikat yang lain, pemimpin bagi malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian juga menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi nabi yang paling sempurna di antara nabi-nabi yang lain seperti itu. Dan kemudian juga Al-Quran memberikan kemuliaan ketika Al-Quran ini diturunkan di dua kota, ya, kota Mekah dan kota Madinah. Ya, dua kota ini naik statusnya menjadi Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah seperti itu. Kalau kita belajar sejarah Islam, ya, bahwa kota Mekah dan Madinah ini sebelum datangnya Islam, sebelum diturunkannya Al-Quran, dulu waktu zaman-zaman jahiliyah, bahwa daerah ini ya, dua daerah Mekah dan Madinah ini hanya sebuah daerah yang gersang, ya, daerah yang tandus, kering, tidak ada yang menarik seperti itu. Bahkan orang-orang yang lewat di situ, para pedagang-pedagang seperti itu, jangankan mau menetap, mampir saja barangkali juga tidak mau seperti itu. Tapi ketika Islam datang, kemudian Al-Quran turun 1, 2, kemudian seluruhnya secara sempurna diturunkan di kota Makkah dan Madinah, kita bisa menyaksikan sampai hari ini, sampai detik ini, dan insya Allah nanti sampai di hari kiamat, kemuliaan kota Mekah dan kota Madinah ini akan terjaga seperti itu. Bahkan kita warga Indonesia mau berkunjung di Mekah dan Madinah itu harus menunggu 10 tahun. Bahkan jutaan, hampir miliaran orang menunggu-nunggu pengen berkunjung di kota Mekah dan Madinah. Nah, artinya apa? Bahwa
benar bukti nyata bahwa Al-Quran itu memberikan kemuliaan yang sangat nyata kepada siapapun yang memuliakannya. Dan contoh lain yang bisa kita lihat ya, bahwa kemuliaan Al-Quran ini juga terjadi pada seorang anak ya, dua orang anak, Ahmad dan Kamil ya, Ahmad dan Kamil seperti itu, ketika dia ikut Hafiz Quran Indonesia ya. Dua anak ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin secara ekonomi mustahil untuk naik haji ke Mekah seperti itu. Tapi qadarullah, ketika anak ini belajar, dia menghafal Al-Quran 1-2 juz sampai hafal 30 juz, bahkan kita dijuluki Google-nya Al-Quran seperti itu. Maka bukti nyata kemuliaan Al-Quran adalah tidak hanya Ahmad Kamil saja yang bisa pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, tapi juga orang tuanya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, bahkan teman-teman sekolahnya. Nah, contoh ini sebenarnya jadi motivasi untuk teman-teman semuanya ya, untuk anak-anakku, siswa-siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta, bahwa sudah banyak sekali bukti kemuliaan Al-Quran. Nah, baik Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan puncak dari kemuliaan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Nah, bedanya satu malam ini dengan malam-malam lain selama bulan suci Ramadan adalah kalau di malam-malam Ramadan itu tadi sudah disampaikan ya, kita ingat kemarin Kudus menyampaikan bahwa satu kebaikan di bulan suci Ramadan itu akan dibalas dengan 700 pahala. Dan bisa kita bayangkan ketika kebaikan-kebaikan itu kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar ya, 700 pahala itu nanti juga akan dikalikan ribuan kali. Masya Allah. Jadi ini sudah memasuki 10 hari terakhir. Dalam satu hadis, Lailatul Qadar itu akan turun di 10 hari terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dan menikmati malam Lailatul Qadar. Nah, baik, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu, anak-anakku yang rahimani rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya yang kedua adalah, apakah kita, saya, Ustadz-Ustadzah, rekan-rekan guru, Bapak Ibu wali murid, dan juga anak-anakku semuanya, itu termasuk orang yang rindu atau tidak? Ya, ini bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah saya atau semuanya itu termasuk yang rindu dengan adanya bulan suci Ramadan, atau mungkin bahkan sebaliknya, biasa-biasa saja, atau mungkin bahkan senang ya tidak ada bulan suci Ramadan seperti ini ya. Pertanyaan ini juga bisa menjadi ukur ya, alat ukur keimanan kita ya. Ketika kita bertanya pada hati kita ya, secara jujur, kita tanyakan kepada hati kita, apakah kita itu benar-benar merasakan kerinduan dengan bulan suci Ramadan atau tidak? Tidak hanya sekedar rindu dengan suasana Ramadan ya, kalau sore mencari takjil, suasana ketika kita sholat tarawih bersama, kemudian suasana ketika kita bangun bersama keluarga untuk makan sahur, atau bahkan mungkin salah satu suasana Ramadan yang sangat menjadi ciri khas itu adalah ada panggilan dari masjid untuk mengingatkan sahur seperti itu. Bahkan di daerah-daerah lain termasuk daerah Ustadz itu masih banyak pemuda-pemuda itu keliling kampung untuk membangunkan warga-warganya. Nah, jadi tidak hanya sekedar rindu dengan suasana tersebut, akan tetapi juga yang paling penting adalah kita merindukan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Nah, ketika hati kita menjawab seperti itu, kita benar-benar merasa rindu ya dengan suasana dan kemuliaan Ramadan, maka itu bisa menjadi ukuran keimanan kita. Mudah-mudahan iman kita itu kuat seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya.
ketika kita tanyakan kepada hati kita, ya, apakah kita tadi sebaliknya tidak rindu, ya, biasa-biasa saja, atau mungkin bahkan merasa senang, karena tidak puasa misalnya, jadi tidak repot-repot untuk setiap hari berpuasa. Kalau siang bisa sepuasnya untuk makan dan minum, tidak terbebani untuk tilawah, hafalan Quran, ataupun juga malamnya juga tidak perlu repot-repot untuk sholat tarawih, tidak perlu capek-capek bangun malam untuk sahur seperti itu. Nah, ketika hati kita menjawab seperti itu, ya, maka bisa kita nilai diri kita pribadi bahwa hati-hati iman kita akan mulai turun, bahkan mulai melemah seperti itu. Nah, jadi mulai hari ini silakan introspeksi diri, ya, kita mengukur pribadi kita masing-masing, apakah kita termasuk umat Rasulullah yang merasa rindu dengan bulan Ramadan atau tidak, seperti itu. Nah, Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan Ustadzah Arum, ya, hari ini sudah ke hari yang ke-25, ya. Artinya tinggal sebentar lagi Ramadan segera berakhir. Kalau Ustadz Kudus kemarin mengistilahkan kalau 10 hari awal itu kalau dalam pertandingan itu di babak perempat final, ya, Ustadz Kudus, ya. Kemudian 10 hari kedua itu babak semifinal, dan 10 hari terakhir ini adalah babak final. Ya, artinya puncaknya ini, babak final ini seharusnya perasaan kita itu jadi semakin semangat untuk mengejar target-target yang barangkali apakah itu target pribadi atau mungkin target yang dicanangkan oleh sekolah. Ya, apakah menambah hafalan, ya, mengejar tilawah. Kita targetkan 1 bulan Ramadan itu bisa 1 kali khatam, ataupun juga mungkin target-target yang lain seperti itu. Nah, makanya mumpung ini masih ada kesempatan, ya, 5 hari lagi, kesempatan untuk bisa mengejar target, bisa memenuhi target yang sudah kita rencanakan dari awal seperti itu. Nah, kemudian bahwasanya tujuan dari puasa Ramadan itu sendiri, ya, goalnya adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hendri di awal, ya, di tausiah yang ketiga itu, bahwa tujuan dari puasa Ramadan itu adalah takwa, ya, la'allakum tattaqun, ya. Ketika Allah memerintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan itu nanti targetnya adalah takwa. Nah, jadi kita sama-sama tahu bahwa pengertian takwa itu adalah menjalankan Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang sudah Allah peringatkan seperti itu. Nah, makanya ketakwaan ini bisa jadi ukuran buat kita, ya, buat saya, buat ustadz-ustadzah, Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku semuanya, apakah kita itu termasuk orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang berhasil melaksanakan bulan suci Ramadan atau tidak, ya, sukses dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan atau tidak. Ukurannya itu tadi, ya, ketakwaan. Ketika kita bisa istiqomah ibadah, ya, ketika kita bisa semakin dekat dengan Allah, ketika nanti Ramadan selesai itu tidak malah menjadi turun semangat ibadahnya, tapi juga malah semakin meningkat seperti itu, semakin meningkat tilawahnya, semakin semangat murojaah hafalan Qur'annya. Kemudian ketika bulan biasa tidak ada sholat tarawih, itu bisa kita ganti dengan sholat tahajud, dan itu bisa istiqomah dilaksanakan di hari-hari setelah Ramadan. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa jadi ukuran kesuksesan kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita, ya, menerima puasa-puasa kita, puasa di bulan suci Ramadan. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho menerima semua amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya, sholat,
ibadah wajib, ibadah sunnah, tilawah, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima itu dan menjadi wasilah kita nanti setelah selesai Ramadan. Nanti predikatnya kemarin di awal Ustadzah Lutfi menyampaikan, Ustadzah Lutfi mohon izin, itu nanti ketika kita sukses melewati bulan suci Ramadan ini, nanti kita bergelar ST ya, Sarjana Takwa seperti ini. Nah, mudah-mudahan gelar itu bisa kita dapatkan ya, tidak hanya sekedar menghiasi nama kita saja, tapi juga kita bisa membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sarjana takwa itu tidak hanya sekedar gelar saja, tapi juga itu bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari. Ya, baik Ustadz, Ustadzah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Sekali lagi Ustadz mohon maaf ya, barangkali apa yang Ustadz sampaikan tadi hanya sesuatu yang ringan ya, sesuatu yang mungkin sederhana, atau mungkin bahkan hanya sekedar mengulang-ulang ya, mengulang-ulang tausiah-tausiah sebelumnya, baik itu di tausiah subuh, kuliah subuh di SMP, atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Ustadz berharap mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini ya, yang Ustadz jelaskan ini, yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Halo, Assalamualaikum. Dan juga mungkin mudah-mudahan ya untuk semua yang hadir di majelis ini. Ya baik Ustadz, Ustadzah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum saya tutup, izinkan saya, karena ini mungkin sudah di akhir Ramadan, sebentar lagi mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa dengan hari raya ya. Mungkin di kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan Ustadz sebagai pribadi ataupun juga sebagai pengajar di SMP ITI Insan Mulia Surakarta mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Barangkali dalam 1 tahun kebersamaan ini Ustadz Yatno banyak salah dan khilaf. Barangkali mungkin banyak sekali ucapan Ustadz yang mungkin salah, ataupun mungkin sikap Ustadz yang mungkin kurang berkenan di hati semuanya, dan atau mungkin bahkan ada chat WA ya di Google Classroom atau mungkin di lainnya, mungkin barangkali menyakiti hati Ustadz, Ustadzah, Bapak, Ibu, wali murid, ataupun juga anak-anakku. Sekali lagi di waktu dan kesempatan yang sangat mulia ini, Ustadz mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, sekali lagi hanya ini yang Ustadz bisa sampaikan. Mohon maaf mungkin barangkali terlalu lama ya, mungkin membosankan seperti itu. Sekali lagi Ustadz mohon maaf. Saya kira hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Sayyadnya yang atas tausiahnya ya, yang luar biasa. Meskipun tidak, ini sebenarnya apa ya, tidak lama sih, singkat tapi mengena sekali gitu. Dan ini sebagai pengingat kita semua, termasuk saya pribadi ya, supaya kita bisa di akhir-akhir 10 hari terakhir ini kita bisa memanfaatkan di sisa waktu kita, karena bisa jadi tahun depan belum tentu kita bisa menemui bulan Ramadan. Pada hari itu kita maksimalkan di bulan Ramadan tahun ini, seakan-akan tahun depan kita tidak akan berjumpa lagi, seperti itu. Dan mungkin Ustadz Arum juga tadi Ustadz Enal sudah menyampaikan permohonan maaf Ustadz Arum dan juga Ustadzah sekalian, jika mungkin selama pembelajaran ini ya mungkin ada salah kata kepada Ananda sekalian, mohon dimaafkan. Tuh. Sampun nggih, Ustadz ada pengumuman atau mboten? Ustadz Kudus selaku ketua kegiatan Ramadan atau Ustadz Hendri? Saya cukup, Ustaz.
Cukup. Oke, kalau cukup, Saudara mau mengingatkan terkait dengan tugas ini ya, yang di BPI untuk mutabaah yaumi, mutabaah ibadah harian. Mohon yang belum mengisi, udah mengisi tapi belum lengkap, mohon bisa dilengkapi ya, yang di Google Form bisa diisi kembali. Nah, itu linknya sudah di-share di grup BPI masing-masing. Begitu ya. Begitu mungkin untuk acara kita di kuliah subuh pada pagi hari ini. Karena insya Allah sudah selesai ya, udah jam 5.04 lebih 43 menit. Nanti teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing ya. Ya, yang penting jangan tidur dulu, karena kalau tidur pagi itu ya buat aktivitas apalah, kalau tilawah nanti bikin ngantuk ya olahraga atau nyapu-nyapu atau nyuci bantuin ibu kan bisa. Ya biar apa ya, menunda ngantuk lah, tidur lah, menunda tidur gitu. Itu mohon maaf jika Ustazah Arum selama membawa MC itu ada kurangnya, pasti ada kurangnya, mohon maaf